Polda Sumut bongkar penyelundupan 190 kg sabu pakai kapal nelayan di Langkat. Polisi tangkap pelaku pembobolan spesialis rumsong mewah. Polisi bongkar praktik kanibal ratusan motor dan surat-surat palsu. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita ke informasi utama pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan masuknya narkotika jenis sabu seberat 190 kg dari negara Malaysia menuju Indonesia melalui jalur laut. Video penyergapan kapal nelayan yang mengangkut ratusan kilogram sabu-sabu tersebut direkam oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kapal nelayan tersebut diamankan petugas di perairan Laut Langkat yang merupakan perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dua penumpang kapal inisial FA dan MDI berhasil diamankan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan ratusan bal berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di lambung kapal. Direktur Narkoba Polda Su Kombes Pol Kelvin Simanjuntak pada Kamis lalu mengatakan, dalam penyergapan tersebut petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 190 kg. Saat akan dievakuasi ke darat, kapal pengangkut narkoba diduga dari Malaysia tersebut mengalami kerusakan mesin. Kemarin, tim berhasil menangkap 190 kg sabu dengan menggunakan kapal. Ini yang menarik. Jadi ada dua tersangka di sana, di perairan yang berhasil kita lakukan penangkapan. Dengan 190 kg sabu yang dimasukkan ke dalam bagian sampan di kamuflase di bawah. Saat ini kepolisian masih memburu tersangka pemasok narkoba yang menyuruh kedua tersangka menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Wah, masih terkait WNA yang nakal nih pemirsa. Jajaran Polda Bali memasukkan satu orang warga negara asing dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus penculikan dan perampokan dengan korban WNA asal Ukraina, Igor Irmakov, yang sempat menggegerkan Bali. Peristiwa penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina, Igor Irmakov, terjadi di Jalan Tundun Penyu. Ungasan diduga dilakukan sekelompok geng warga negara asing. Selain melakukan aksi kekerasan dan perampokan, pelaku juga diduga melakukan pemerasan. Ditemui di Badung, Bali, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi menjelaskan penetapan tersangka dan penerbitan DPO sudah melalui proses lidik, walaupun yang bersangkutan kini tidak berada di Indonesia. DPO yang diterbitkan oleh Polda Bali selanjutnya disebarkan ke seluruh negara-negara yang masuk dalam Interpol. Proses pengusutan kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina tersebut sempat mengalami kesulitan karena korban terlambat melaporkan kasus yang menimpanya. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mampu mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk menentukan tersangka. Saat ini identitas tersangka yang masuk dalam DPO belum dapat diungkap. Dengan terbitnya Red Notice diperkirakan membuat pergerakan pelaku pasti akan terbaca oleh imigrasi di setiap negara yang tergabung dalam Interpol. Proses penerbitan Red Notice pada yang kita cari. Berapa orang DPO-nya? Satu orang, sementara satu orang. Terkait yang 9 disebutkan dulu itu? Sementara satu orang yang kita keluarkan surat itu. Warga mana? Warga luar. Kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina Igor Irmakov viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan detik-detik aksi kekerasan tersebut terjadi. Perampokan terjadi saat WNA Ukraina Igor dan supirnya sedang dalam perjalanan menuju tanah Bali.
Mobil mereka dihadang dua mobil hitam yang dikendarai oleh para perampok. Dari video yang beredar, terlihat para pelaku menggunakan penutup muka saat beraksi. Mereka berpakaian serba hitam dan rompi bertuliskan polisi di bagian dada. Para pelaku menghadang mobil korban, kemudian memaksa Irmakov dan supirnya untuk keluar dari mobil. Para pelaku sempat menodongkan pistol kepada korban dan memborgol tangan Irmakov dan sopirnya. Selain membawa pistol, pelaku juga menakuti korban dengan pisau dan palu. Kepala kedua korban sempat ditutup menggunakan kain hitam. Korban kemudian dibawa ke sebuah villa di wilayah Jimbaran, Badung. Saat disekap di dalam villa, korban kembali dianiaya dan dirampas ponselnya. Korban juga dipaksa mengatakan akun Binance untuk diambil kriptonya senilai 3,5 miliar rupiah. Polda Bali sempat mengamankan warga negara Rusia bernama Hasan Askabov di area keberangkatan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Tapi Hasan Askabov yang merupakan mantan petarung MMA kemudian dibebaskan setelah terbukti tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Rabu siang memusnahkan 49 kg narkoba jenis sabu dan jutaan butir pil ekstasi hasil pengungkapan semester awal tahun 2025. Polda Jatim berhasil membekuk sebanyak 3.800 tersangka sindikat dan jaringan narkoba. Tuh, siapa yang tinggal di Jawa Timur? Puluhan tersangka peredaran narkoba berhasil dibekuk anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur pada Rabu siang. Seluruh tersangka dihadirkan dalam giat pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil diungkap selama 6 bulan pertama tahun 2025. Sejak bulan Januari hingga Juni 2025, di Treskoba Polda Jatim berhasil mengungkap 3.000 kasus peredaran narkoba berbagai jenis dan berhasil menangkap 3.800 tersangka. Dari hasil pengungkapan ini, Polda Jatim berhasil menyita barang bukti narkoba di antaranya 49 kg sabu, 1.077.840 butir pil Carnopen, 2.860 butir pil ekstasi, serta 5 juta butir obat keras yang pada Rabu siang ini dimusnahkan. Proses pemusnahan barang bukti narkoba dimulai dengan uji laboratorium narkoba jenis sabu untuk mengetahui asli atau palsu. Selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan mesin pembakar insinerator dan disaksikan oleh perwakilan BNN Provinsi Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Bea Cukai. Gram kurang lebih 10 kilo dan 85 tanaman ganja, kemudian ekstasi 10.944 butir dan 148 gram, serta okerbaya sebanyak 3.869.861 butir. Jawa Timur diakui masih menjadi pasar bagi sindikat dan jaringan narkoba baik domestik maupun internasional. Dari barang bukti narkoba yang berhasil disita dan dimusnahkan, jika dikonversikan berhasil menyelamatkan 1,2 juta jiwa warga Jawa Timur dari bahaya kecanduan narkoba. Dari Jawa Timur, Karuna Wardana, Berita Nasional TV. Lagi-lagi dengan kelompok kriminal bersenjata, pemirsa. KKB kembali melakukan aksi kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 6 Juli 2025. Mereka membakar sejumlah fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah di distrik Omukia. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB berulah melakukan kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 6 Juli 2025. Mereka membakar sejumlah fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah di distrik Omukia. Bangunan dibakar antara lain 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni, yang sudah lama tidak ditempati, serta kantor distrik Omukia. Selain itu, KKB membakar 1 unit gereja, rumah dinas Pemda, puskesmas, sekolah, dan kantor kampung di Kampung Pinapa dan Pinggil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Satgas Operasi Damai Kartens
mengejar para pelaku dan menegaskan bahwa tuduhan KKB mengenai fasilitas-fasilitas tersebut digunakan sebagai pos militer tidaklah benar. Satgas menyebut narasi tersebut merupakan propaganda yang sering dimainkan KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka dan mempengaruhi opini masyarakat. Akun-akun simpatisan KKB sempat menyebarkan tudingan pembakaran dilakukan petugas keamanan. Kemudian muncul klaim berbeda menyebut pembakaran sebagai bentuk perlawanan terhadap militerisasi fasilitas sipil. Satgas menilai Polda tersebut kerap digunakan KKB untuk membangun narasi menyesatkan, termasuk menyebut korban pembunuhan mereka sebagai mata-mata militer. Padahal korban adalah warga sipil biasa. Satgas Damai Kartens menyebut keberadaan anggota TNI Polri di Papua bertujuan menjaga keamanan masyarakat dan tanpa menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan militer. Tim Liputan Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi polisi tangkap pelaku pembobolan spesialis rumsong mewah. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kriminal Sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya pemirsa setia Kriminal Sepekan. Aksi pembobolan rumah mewah di tengah kosong ditinggal penghuninya berliburan oleh kawanan pelaku kejahatan pencurian di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku diduga lebih dari satu orang tersebut dengan mengendarai mobil minibus berhasil menggasak berangkas dari dalam rumah yang berisi perhiasan dan uang tunai dengan total 800 juta rupiah. Mendapati pintu depan rumah dan salah satu kamar dirusak para pelaku dan seluruh isi kamar berantakan, korban pun melaporkan kejadian pembobolan rumahnya tersebut kepada pihak kepolisian. Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan korban pun lalu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah mewah tersebut. Dari hasil olah TKP Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Raden Dwi Kenardi Dewanto mengatakan komplotan pelaku tersebut berhasil menggasak sebuah berangkas berisikan perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian senilai 800 juta rupiah. Mereka mengamati lokasi, kemudian memastikan bahwa lokasi sudah kosong, rumahnya kosong, akhirnya mereka melompati pagar, merusak gembok pagar, kemudian merusak pintu rumah, masuk ke dalam rumah, mengambil beberapa barang-barang milik korban. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan tengah memburu para pelaku yang ciri-cirinya terekam kamera pengawas CCTV di lokasi. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki pemirsa di bawah jembatan Kota Baru, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Diduga mayat tersebut merupakan korban perampokan. Warga yang sedang melintas digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tergeletak di bawah jembatan dengan posisi tertelungkup mengenakan baju dan celana jeans biru. Diduga korban pembunuhan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin membenarkan penemuan mayat pria di bawah jembatan Kota Baru dengan kondisi luka robek di bagian kepala dan bekas jeratan di bagian leher korban. Dari hasil penyelidikan diketahui mayat tersebut bernama Arika Erwin, 38 tahun, warga desa Sindang Marga, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung guna dilakukan autopsi. Dari hasil penyelidikan sementara korban merupakan pemilik rental mobil, diduga dirampok kemudian mayat dibuang di pinggir jalan. Polisi juga telah menemukan mobil yang dipakai korban di rumah kosong Bandar Lampung. Ini beralamat di Desa Sindang Marga, Tanjung Raja, Lampung Utara. Nah, dari hasil penyelidikan sementara korban merupakan supir rental mobil. Ini masih kami dalami lebih lanjut ini mobilnya. Berusaha kabur dari sergapan polisi, residivis dalam kasus narkoba dan pencurian sepeda motor mencoba mengelabui petugas
dengan cara bersembunyi di atas plafon. Namun aksinya sia-sia pemirsa karena polisi tetap berhasil menangkapnya. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada 26 Juni lalu di Jalan Sekata Kota Medan. Dalam rekaman terlihat dua pelaku berhasil mencuri sepeda motor korban dengan cara mematahkan stang sepeda motor yang dilakukan hanya dalam hitungan detik. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas unit Reskrim Polsek Medan Barat kemudian berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku. Salah satu pelaku yakni Raja Hidayat ternyata merupakan residivis dalam berbagai kasus. Setidaknya pelaku pernah 2 kali dipenjara dalam kasus narkoba dan sekali dipenjara karena mencuri sepeda motor. Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu menyebut saat ditangkap Selasa dini hari tadi di rumahnya yang berada di kawasan Gelugur Medan, pelaku mencoba mengelabui polisi dengan bersembunyi di atas plafon usai mengetahui kedatangan petugas. Namun aksi pelaku sia-sia karena polisi yang mengetahui aksi pelaku tersebut tetap berhasil meringkusnya. Saat sudah berhasil ditangkap dan hendak dibawa ke tempat persembunyian satu pelaku lain, pelaku mencoba melawan dan melarikan diri sehingga memaksa polisi menembak kakinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan saat mencuri sepeda motor dan kunci letter L yang digunakan untuk merusak gembok. Plafon, karena pelaku bersembunyi di atas plafon. Sudah Mematahkan stang kendaraan. beraksi berapa orang, Bang? Untuk beraksi 2 orang mereka. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam akan kembali dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Seorang pria terekam CCTV ketika hendak melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita di Jalan Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku saat ini telah berhasil diamankan oleh tim Resmob Polresta Sorong Kota. Pemirsa harus lebih hati-hati ya kalau keluar rumah. Inilah video CCTV yang memperlihatkan pelaku AM ketika hendak melakukan aksi bejatnya terhadap korban seorang remaja putri yang sedang menggendong anak kecil. Terlihat dalam rekaman CCTV pelaku berjalan diam-diam dari arah belakang dan langsung memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Korban sempat melakukan perlawanan karena hendak diperkosa oleh pelaku di Jalan Merpati, Kelurahan Lengkedi, Kota Sorong. Korban juga sempat dipukul beberapa kali oleh pelaku hingga terjatuh. Aksi pelaku kemudian diketahui warga sekitar, kemudian pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmob Polresta Sorong Kota di tempat ia bersembunyi. Pelaku yang berusaha melarikan diri ketika hendak ditangkap langsung diberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki. Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana mengatakan kejadian sendiri terjadi pada tanggal 28 Juni lalu. Aparat yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi di TKP. Tak berselang lama, pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmob Polresta Sorong Kota. Kemudian melakukan olah TKP, TPTKP, dan juga pemeriksaan saksi-saksi dan juga tersangka yang ada di TKP, dan juga kemudian kita memeriksa CCTV yang ada di TKP juga. Kemudian kita mendapatkan satu nama, itu atas nama AN. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku melakukan percobaan pemerkosaan karena dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap pasangan sejoli spesialis pencurian kacamata di berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Saat akan ditangkap, pasangan ini berusaha membantah sebagai pelaku. Ada-ada aja ya dua sejoli ini, pemirsa. Sabar dulu, bukain dulu ya. Nih, Pak RT. Ya. Pak RT mana? Sama security. Keamanan. Aksi perdebatan antara sejumlah anggota unit 2 di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan pasangan sejoli pelaku spesialis pencurian kacamata terjadi saat anggota berusaha melakukan penangkapan. Pelaku yang berinisial TDA dan FXDA
bertempat tinggal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini berusaha membantah aksi pencurian yang dilakukan di hadapan sejumlah penyidik kepolisian. Ya kacamata apa? Pintar? Udah salah masih nyolot lagi. Ya udah, Bapak praduga aja. Bapak jangan praduga. Ini ada surat penangkapannya. Ya itu buktinya jelas gak? Jelas itu. Namun dengan berbekal sejumlah rekaman CCTV, pasangan sejoli yang hanya pengangguran ini akhirnya pasrah dibawa petugas ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain menangkap kedua pelaku dari tempat tinggalnya, penyidik menemukan sejumlah pakaian yang digunakan saat beraksi. Sebelumnya, aksi pencurian kacamata di sejumlah optik di beberapa pusat pemberlajaan di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dari Jakarta, Theo Pandi, Berita Nasional TV. Polisi bongkar praktik kanibal ratusan motor dan surat-surat palsu. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang dilakukan pelaku di Kampung Ciracas, Cipendui, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga menemukan pemalsuan dokumen surat-surat kendaraan STNK dan BPKB. Sejumlah anggota dari Satreskrim Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian di Kampung Ciharacas, Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku yang menjadi otak praktik mempreteli ratusan motor curian. Kasus ini bermula saat salah seorang pelaku pencurian motor ditangkap setelah dilakukan pengembangan, hasil curian motor dijual ke seorang penadah berinisial C. Setelah didapat motor curian tersebut dipreteli seperti mesin, ban hingga bodi motor. Pelaku C melakukan pembongkaran motor di rumahnya pada malam hari dan disimpan di bawah rumah panggung. Hasil dari pemretelan motor ini dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra mengatakan pelaku sudah menjalankan aksi ini sudah 2 tahun dan dari hasil di TKP selain ratusan motor curian yang sudah dikanibal, terdapat STNK dan BPKB palsu. Untuk surat-surat ini masih didalami cara mereka mendapatkannya. Dilihat oleh seluruhnya bahwa yang ada di depan kami ini, yang depan kita ini adalah ratusan motor yang berhasil dikanibal. Ratusan motor yang berhasil dikanibal, yang mana tersangka HS juga termasuk daftar antrian kendaraan yang akan dikanibal. Dan ada sudah beberapa motor yang belum dikanibal dan yang akan dikanibal yang saat ini sudah diamankan oleh. Saat ini Satreskrim Polres Cimahi tengah mengembangkan kasus ini yang kemungkinan akan ada pelaku lain dalam kasus pemeretelan ratusan motor curian dan BPKB serta STNK palsu tersebut. Kini para pelaku akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Masuk. Langsung tutup, Bang. Duh, ada-ada aja ya tingkah debt collector ini pemirsa. Niat untuk mengevakuasi ular regu penyelamat Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat justru menjadi korban laporan palsu. Petugas damkar dijadikan alat untuk menagih hutang oleh debt collector pinjol. Kejadian ini membuat petugas geram. Inilah curhatan salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang viral di media sosial. Belakangan diketahui petugas tersebut bernama Adi Nugraha, anggota tim rescue Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi. Dalam curhatannya, Adi mengaku kesal atas ulah debt collector pinjaman online yang melaporkan adanya ular di sebuah rumah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi yang ternyata palsu. DC pinjol tersebut memanfaatkan kehadiran petugas damkar untuk menagih hutang kepada pemilik rumah dengan meminta telepon genggam milik petugas untuk berbicara langsung dengan pemilik rumah. Hal ini membuat petugas kesal karena berasa diperalat oleh DC pinjol yang berakting seolah-olah sebagai pelapor darurat. Dikonfirmasi terpisah, Adi Nugraha menyebut aksi tidak terpuji tersebut terjadi pada Sabtu petang. Ada petugas dari Peleton 3 Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi semula menerima laporan dari Damkar Kota Bekasi mengenai keberadaan ular di salah satu rumah warga. Petugas selalu meluncur ke lokasi sesuai arahan dan koordinat yang diberikan.
Namun sesampainya di lokasi, saat petugas menghubungi nomor pelapor yang bersangkutan meminta agar telepon diberikan kepada pemilik rumah. Petugas yang curiga lalu mengangkat telepon. Pelapor langsung melontarkan kata-kata kasar dengan maksud untuk menagih hutang. Ya, kita habis melakukan evakuasi ular. Ada warga yang lapor bahwa di suatu daerah ada ular, ya kan? Warga laporan. Ternyata pas kita datang ke lokasi, ternyata yang telepon kita itu dari DC ya, DC, debt collector pinjol. Setelah menyadari telah tertipu, petugas damkar memilih kembali ke markas komando dengan rasa kesal. Menurut Adi, kejadian serupa telah terjadi 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Mereka berharap tidak ada lagi penyalahgunaan laporan darurat untuk tujuan pribadi, terutama oleh penagih hutang pinjol yang merugikan petugas. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.